Halo Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku Bernadetta Dewanti Wahyuning Tias dalam podcast Sukses Bersama YBHK. Nah, di podcast episode ke-75 ini kita akan berbincang-bincang sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu yang diambil dari core value YBHK, yaitu adalah inovasi dan kejujuran. Nah, di sini aku udah gak sendiri nih, aku sudah ada narasumber. Boleh kenalin dirinya Kak? Ya, saya Indra Wijaya, saya lulusan SMP Tarsi 2 tahun 92 dan SMA Tarsi 2 tahun 95. Nah, salam kenal Kak. Iya, Nah, Kak Deta. Di sini aku akan nanya-nanya nih Kak tentang apa ya kehidupan Kakak nih gitu. Boleh. Nah, sebelumnya nih Kak, setelah dari SMA, Kakak ini menggeluti kuliah apa aja nih Kak? Setelah SMA saya menggeluti kuliah S1 Teknik Kimia di Universitas Gadjah Mada. Lalu setelah dari itu saya lanjut ke S2 Magister Manajemen, lanjut lagi ke S2 Magister Sains Akuntansi, terus setelah kosong sekian tahun lanjut lagi ke Magister Teologi, dan terakhir saya lanjut ke Doktor Teologi. Wow, banyak sekali gelarnya ternyata. Nah, Kak boleh gak sih Kak dijelasin pada saat mengambil gelar ST yang kimia ini tuh ngapain aja sih Kak kuliahnya? Kuliahnya sebenarnya kalau teknik kimia itu muara akhirnya adalah bagaimana kita bisa merancang pabrik kimia ya. Jadi tugas akhirnya itu biasanya adalah prarancangan pabrik kimia. Nah tentu sebelum sampai ke muara itu kita diberikan landasan teori, ya pelajaran yang banyak dulu pelajarannya ya. Juga prakteknya juga cukup banyak. Ya total SKS-nya mungkin 160 zaman saya dulu. Kalau sekarang cuma 140 rasanya atau 144. 144? Paling banyak, iya. Gitu. Nah itu zaman dulu kalau zaman saya kuliah rasanya average kelulusan mungkin 5,5 tahun ya kebanyakan. Walaupun mungkin juga ada yang 5 tahun kurang dan 5 tahun gitu. Begitulah perjuangan di teknik kimia. Tapi berkat di Tarsi 2 saya bisa masuk teknik kimia Gadjah Mada jalur khusus tanpa tes. Kalau saya nggak di Tarsi 2 saya nggak bisa masuk deh. Wow keren. Jalur khusus itu adalah kalau zaman sekarang tuh SNMPTN ya Iya. Kak? Kalau zaman dulu sebutannya apa Kak? PMDK ya. Oh kalau zaman dulu PMDK, kalau zaman sekarang itu SNMPTN. Wow berarti sangat pintar. Ya guru-guru yang baik yang mendidik saya sejak SMP, SMA ya. Gitu. Wow. Nah pas di teknik kimia nih ada apa namanya kayak hal yang masih diingat gak Kak? Maksudnya kayak aduh susah banget nih di teknik kimia, atau ada hal yang kayak oh gampang banget nih di teknik kimia gitu. Aduh, kalau gampang banget saya cepat sekali lulus ya. Aduh. Di teknik kimia itu sulit sekali ya sebab kita banyak belajar fisika. Saya kecele waktu itu karena saya pikir teknik kimia itu belajar kimianya banyak. Saya senang sekali kimia kan. Saya mungkin termasuk anak yang disayang sama Bu In waktu SMA. Tapi ternyata fisikanya banyak sekali dan teknik kimia adalah sama dengan ya belajar fisika sebetulnya ya kalau dalam pendidikan sekolah menengah gitu. Dan matematiknya sangat tinggi ya gitu. Jadi waduh sulit sekali ya. Jadi ada persamaan diferensial order 2, simultan dan seterusnya. Waduh ya puji Tuhan lah ya kita lewat. Wow kimia. Saya tidak merasakan kimia sih Kak. Karena kan saya IPS waktu itu. Jadi tidak bisa merasakan susahnya kimia itu gimana sih gitu. Ternyata setelah diceritakan kok ternyata susah sekali. Tapi bisa dilewati lah ya. Nah selain ST kan sarjana nih Kak. Nah Sarjana kita teknik. kita akan lompat ke magister. Nah setelah itu adalah MTH. Boleh diceritakan gak sih Kak MTH itu apa? Karena kan mungkin kita nih kurang tahu nih, kayak kurang familiar dengan titel MTH. MTH itu Kak Deta sebetulnya magister teologi. Jadi biasanya mereka yang melayani pekerjaan pelayanan di gereja ataupun hamba Tuhan biasanya sekolah teologi ya. Memang bisa dimulai dari sarjana atau dari magister gitu. Cuman memang saya pilih dari magister ya. Sebab rasanya pengalaman kuliah magister gampang gitu ya. Tapi enggak lah, maksudnya gini, di magister pun kita kena matrikulasi Kak Deta. Jadi matrikulasinya saya kena 32 SKS. Ya untuk matrikulasi.
Lalu kurikulum magister sendiri kan sekitar 50 SKS ya. Jadi SKS saya 82 SKS untuk menempuh magister teologi. Itu berapa tahun nih Kak? Dari masuk sampai lulus tuh perlu berapa lama nih? Perlu 2 tahun ya. Perlu Lumayan 2 cepet tahun. berarti ya? Ya, dengan catatan kita rajin ya Kak. Rajin nebus matrikulasinya selama, lalu juga pas matrik kita juga kuliah gitu ya. Nah, selain MTH ini ada gelar MM lagi nih. Iya. Nah, kalau MM ini singkatan dari magister apa Kak? Magister manajemen. Nah, boleh dijelasin gak Kak? Sewaktu kuliah di magister manajemen ini apa aja sih Kak yang dipelajarin tuh? Yang dipelajari basicnya adalah ilmu-ilmu manajemen dan ilmu-ilmu ekonomi. Cuman memang waktu itu saya mengambil konsentrasi manajemen keuangan ya. Karena saya pengen mengetahui apakah sebuah perusahaan itu sehat atau enggak diukur dari mana. Saya harus punya bagaimana cara menganalisis company begitu ya, kesehatan company, nilai buku company begitu ya. Nah, maka saya kuliah magister manajemen kekhususan keuangan gitu. Wow, berhubungan dengan berhitung-hitung ya Kak? Iya, berhitung gitu ya. Oke, selain MM nih masih ada satu lagi nih gelarnya adalah MSI. Ya. Nah, kalau MSI sendiri ini tentang apa Kak? Saya sebetulnya waktu itu mau kuliah doktor ya, cuman waktu itu jujur saya nggak punya cukup uang nih Kak Deta ya. Saya baru bisa kuliah doktor kan tahun 2019 yang lalu ya. Nah, jadi akhirnya saya mengambil MSI Magister Sains Akuntansi gitu. Ya, belajar tentang ilmu akuntansi, cuman memang langsung dari tingkat master ya. Nah, konsekuensinya memang ketika kita belajar itu lompat, tidak dari basic, maka basicnya itu kita harus belajar sendiri gitu. Nah, di situ saya belajar sendiri ya statistik, ya ilmu akuntansinya sendiri gitu ya. Karena kan S1-nya kan saya nggak dapat, teknik kimia kan nggak ada statistik ya. Gitu. Jadi ya harus diperjuangkan gitu. Oh, berarti masih ada satu gelar lagi yaitu dokter ya Kak? Masih Nah, ya. apa nih Kak? Dokternya dokter apa nih? Saya doktornya doktor bidang teologi. Oh, berarti melanjutkan yang MTH tadi ya Kak? Iya, karena MTH kan ngambil waktu usia udah 40 tahun sekian ya gitu. Ya, saya pikir tanggung sekali lagi ya udah dokter lah gitu ya. Udah penghabisan. Wah, keren. Nah, boleh tahu gak sih Kak dari awal ST sampai lulus dokter sekarang ini berarti Kakak kira-kira kuliah itu udah berapa tahun nih Kak? Kalau saya hitung-hitung ya, dulu saya sarjana teknik dari Gajah Mada itu kira-kira 6,5 tahun. Magister manajemen itu 2 tahun kurang ya. Magister akuntansi juga 2 tahun kurang. Rasanya 2 magister itu 3 tahun ya. 3 tahun setengah. 6,5 plus 3,5 10 ya Kak? 6, 7, 8, 9. Iya 10. Lalu magister teologi 2 tahun, 12 ya. Lalu doktor teologi 3 tahun, 15. Wow. Gitu. Ini masih ada rencana mau kuliah lagi gak? Enggak. Wow, keren. 15 tahun. Itu belum ditambah sama TK, SD, SMP, SMA ya Kak? Iya. Wow, keren sekali. Nah, apa sih Kak motivasinya itu untuk selalu belajar tuh apa sih Kak? Maksudnya kayak orang zaman sekarang kan kayak oh ya udah dapat gelar sarjana, mungkin kayak mereka sudah puas gitu. Nah, ini sampai dokter bahkan magisternya banyak sekali nih. Apa sih acuannya itu apa dan kayak ngapain sih harus sampai gelar dokter gitu? Mungkin ada beberapa alasan Kak Deta. Yang pertama adalah saya kan dulu orang yang gak mampu ya. Jadi saya mengerti bahwa hidup ini hanya bisa berubah kalau kita memiliki pendidikan yang cukup. Tanpa pendidikan yang cukup kita tidak bisa merubah hidup. Jadi pendidikan adalah basic dari segala sesuatu yang harus kita tempuh. Yang kedua adalah memang saya juga kan dulunya kan dalam tanda kutip dari kota kecil ya Kak Deta, dari Tasik. Jadi waktu masuk SMP Tarsi 2 itu saya jeklek sebetulnya. Karena tentu tingkat pendidikan di Tasik sama di ibu kota lain ya, lain gitu. Jadi masuk jeklek, tapi saya beruntung memang waktu itu saya punya guru-guru yang begitu baik ya. Guru-guru yang begitu baik yang membimbing saya. Dan sebetulnya saya kan waktu kelas 5 SD udah gak ada mama. Ya, jadi di tengah kegoyangan, pelajaran jeklek, orang tua juga, mama udah gak ada gitu ya. Saya punya guru-guru yang begitu baik yang mensupport saya ya. Saya masih ingat semua guru-guru saya. Bahkan seperti almarhum seperti Pak Hero, Bu Retno juga saya masih ingat gitu ya. Yang sekarang masih aktif mungkin tinggal Bu Bernadette ya. Bu Bernadette dengan saya sangat dekat sekali.
Kak Dita boleh tanya. Nah, masuk SMA tentu dari Tasik kota kecil ke SMP kota besar gitu nggak bisa langsung juara gitu ya, nggak bisa. Semua harus pakai proses ya. Betul. Dari bahasa Inggris dulu nilai 5, naik nilai 7, naik nilai 8 di kelas 2, baru kelas 3 naik nilai 9 gitu ya. Itu semua pakai proses, nggak bisa langsung instan, nggak bisa. Waktu SMP saya juga belum juara sebetulnya. Karena kalau mau masuk PMD kan yang diambil hanya yang juara kan. Nah SMA juga berjuang gitu. Semester 1 masih juara 3 gitu kalau seingat saya juara 3. Semester 2 lah baru juara 1 terus akhirnya saya bisa daftar PMDK tuh. Kalau nggak bisa. Keren. Berkat guru-guru yang baik yang saya masih ingat semua guru-guru saya ya. Masih hubungan juga. Berarti kesuksesan kakak sekarang ini nggak jauh dari peran guru-guru juga ya Kak? Pasti. Peran guru penting, namun tidak lupa juga peran orang tua ya. Betul. Nah, memang karena saya dulu hidup sendiri di Jakarta ya, hidup sama tante. Dan zaman dulu kan memang pola pembelajaran lain ya. Memang tangan guru itu sangat menentukan saya hingga saya bisa seperti sekarang. Wah. Ya, apalagi saya kan nggak ada mama ya. Papa tinggal di kota kecil, keuangan terbatas, begitu. Saya harus fight. Guru-guru sangat mensupport saya ya. Gitu. Keren sekali. Nah, ini kan kita sudah membahas tentang pendidikan nih Kak. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Kan kakak sudah mengambil master teologi dan doktor teologi. Yeah. Nah, apakah dengan mengambil master teologi dan doktor teologi ini tujuannya untuk apa sih Kak? Sebetulnya ketika mengambil master itu nggak disengaja sebetulnya. Karena saya waktu itu merasa begini. Saya sekretaris gereja, lalu saya jadi bendahara gereja ya. Walaupun waktu itu bukan pendeta penuh, masih pendeta pembantu. Tapi saya kira, wah sebagai hamba Tuhan saya harus kasih contoh. Kalau kita sebagai hamba Tuhan suatu kali walaupun tidak di kebaktian minggu misalnya kita khotbah gitu ya. Kamu harus rajin belajar. Nah harus dimulai dari contoh pendetanya dulu kan. Maka saya harus belajar gitu ya. Ya sudah saya ngambil pada akhirnya satu kesimpulan saya harus mengambil sekolah magister teologi ya saya ambil gitu. Karena pendeta atau hamba Tuhan harus jadi contoh gitu. Ya. Wow, jadi sekarang juga berperan menjadi pendeta ya Kak? Iya. Di gereja mana Kak kalau boleh tahu? Saya di Gereja Suara Kebenaran Injil sebetulnya. Di daerah? Saya di cabang Pluit. Oh. Ya, di cabang Pluit. Gereja pusatnya ada di Kelapa Gading. Gitu, oke. Nah, tantangan selama menjadi pendeta ini apa aja Kak? Tantangan jadi pendeta itu begini, kan hidup ini ada realita dan ada harapan gitu ya. Bagaimana menyesuaikan realita dengan harapan. Bagaimanapun pendeta adalah manusia yang punya keterbatasan dan kelemahan. Cuman pendeta ini kan harus jadi contoh dan harus memberi hidup. Ya, bukan memperoleh hidup tapi memberi hidup. Nah, ketika memberi hidup itu kan kita misalnya ya ada korban waktu, korban perasaan, korban materi, begitu ya. Sehingga kita bisa berbuah bagi sesama. Nah, itu yang berat sebetulnya. Jadi bukan yang berat itu Kak Deta, bukan hanya sekedar ilmu teologi yang berat ya. Kalau ilmu teologi saya rasa setiap orang kalau rajin S1, S2, S3 itu pasti bisa lulus. Tetapi yang berat adalah bagaimana kita bisa memberi hidup, membagi hidup bagi sesama. Nah, itu yang harus diperankan oleh kita, terutama oleh hamba Tuhan. Wow, berarti lebih ke sosialnya ya Kak? Harus memberi dampak, kita pendeta harus memberi dampak ya. Maka seperti kita hamba Tuhan bilang, anak muda sekarang harus rajin belajar, tidak boleh mencontek misalnya. Pendeta harus kasih contoh, bikin disertasi, tidak boleh mencontek ya kan. Ujian-ujian tidak boleh mencontek gitu, harus kasih contoh gitu kan. Kalau enggak tong kosong nyaring bunyinya. Betul. Harus rajin belajar, pendeta harus kasih contoh ya kan. Harus memberi ya, pendeta harus kasih contoh. Nah beratnya di situ. Iya kan. Gitu, wow. Nah selain itu kan pasti punya pengalaman yang berkesan nih Kak sama jadi pendeta. Boleh diceritain gak sih Kak pengalaman yang paling berkesan aja deh apa? Pengalaman yang berkesan itu banyak ya. Cuman misalnya salah satu yang paling berkesan misalnya adalah ketika misalnya saya harus menghadapi pasangan suami istri yang berantem ribut gitu ya. Lalu dua-duanya keras kepala, istilahnya mau pisah begitu ya. Nah bagaimana kita sebagai hamba Tuhan itu meminta petunjuk dan rahmat Tuhan bagaimana supaya bisa menenangkan pasangan suami istri dan tidak jadi berpisah
gitu. Nah kita kan kalau menjawab si A ngomong begini, pasangannya si B ngomong begini, dua-duanya gontot-gontotan begitu. Nah kita harus punya terang firman Tuhan bagaimana mutusin ininya begitu. Nah ketika kita melihat bahwa pasangan suami istri akhirnya rukun kembali, aktif di gereja kembali ya, lalu menjadi pasangan yang harmonis. Nah itu tuh seperti ada ini ya Kak Deta ya, ada sesuatu yang kita tidak bisa, ya kita tuh tidak bisa dibayar gitu loh, bahwa kita melihat oh pasangan suami istri ini harmonis kembali dan melayani kembali di gereja Tuhan, rukun kembali. Aduh, kita rasanya senang sekali gitu ya melihat orang-orang yang diubahkan karakternya gitu. Berarti apa yang diperjuangkan tuh membuahkan hasil gitu ya Iya, Kak? iya. Wah, selain jadi pendeta nih, saya lihat kakak ini juga menjadi dosen. Iya, Nah, betul. kakaknya menjadi dosen di mana nih Kak? Saya pertama kali jadi dosen 2007 itu di STIE Supra, itu punyanya grup Kalbe ya, punya grup Kalbe. Lalu saya juga pernah jadi dosen di Universitas Satya Negara ya, daerah Pondok, mau dekat-dekat Pondok Indah. Saya juga pernah mengajar di UIN Syarif Hidayatullah. Bisa dilihat di track record saya di PD Dikti, kelihatan saya pernah ngajar di situ. Ya. Oh. Tapi mainly saya di Kalbe waktu itu. Lalu mulai 2016 saya hanya mengajar di satu tempat di Bina Insani University di Bekasi. Gitu. Oke. Nah, sebagai dosen nih, tugasnya itu ngapain aja sih Kak? Apakah dosen dan guru itu 11-12 atau apakah ada hal yang membedakan antara guru dengan dosen? Sebetulnya dalam praktek sih 11-12 ya. Dalam artian bahwa guru dan dosen itu kan setahu saya harus melaksanakan tridharma pendidikan, yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian. Nah itu harus dilakukan semua oleh guru dan dosen ya. Dan setiap semester kan kita guru dan dosen akan dinilai penelitian, pengabdian, dan pengajaran itu tersebut. Lalu saya juga melihat kesamaan guru dan dosen adalah sama-sama memberi hidup, membagi hidup. Nah itu yang harus diperankan oleh guru dan dosen. Jadi guru dan dosen tidak bisa hanya menerangkan pelajaran, tidak bisa hanya menerangkan keilmuan, tetapi guru dan dosen harus memberikan hidupnya bagi mahasiswa yang dididiknya. Sebab dari mahasiswa yang dididik itu nanti sekian tahun ke depan dia akan jadi pemimpin, ya kan? Dan ketika kita mendengar kabar dia menjadi pemimpin dan berhasil, ya kan? Kita juga tidak mengharap apa-apa kan Kak Deta ya. Betul. Kita hanya senang dan berbahagia bahwa oh Tuhan terima kasih, Engkau mengizinkan kami melalui tangan kami, Engkau mendidik anak-anak kami dan sekarang anak-anak kami berhasil. Betul. Nah, menjadi dosen kan kita bekerja dengan banyak orang ya kan Iya. Kak? Dengan semua staf yang ada di kuliah, dengan semua mahasiswa-mahasiswi. Iya. Nah, tantangan terbesar apa yang kakak hadapin selama menjadi dosen? Gini Kak Deta, tantangan terbesar menjadi dosen adalah bagaimana sebetulnya, ini kalau dari sisi skill ya, ada dua hal. Yang pertama dari sisi skill adalah tantangan terbesar saya sebagai dosen adalah bagaimana mengubah mereka yang belum tahu menjadi tahu. Ya, itu tantangan dari sisi skill, dari sisi pengetahuan. Tantangan yang lebih besar lagi sebagai seorang dosen adalah bagaimana mempersiapkan mental mereka kelak ketika mereka akan bekerja. Perlu dipahami bahwa sekolah ataupun universitas ya dalam hal ini bukan tempat di mana seolah-olah ada soal ada jawaban, ada soal ada jawaban. Dalam praktek itu banyak sekali hal-hal yang belum bisa dijawab oleh apa yang diberikan di dalam perkuliahan. Nah, kita memberikan kepada mereka mental bahwa hal-hal yang belum terjadi tersebut atau yang belum sempat dibahas itu sebetulnya nanti kamu akan hadapi dan kamu pasti bisa menjawabnya. Gitu. Wow, ternyata agak sedikit susah ya menjadi dosen ya. Lebih susah guru loh Kak. So, kalau guru itu mempersiapkan benar-benar mental seseorang ya dari kecil sampai dia mau masuk kuliah itu tantangannya lebih berat sebetulnya. Nah, ada pengalaman menarik gak Kak selama menjadi dosen? Atau cerita-cerita lucu Kak selama menjadi dosen gitu? Iya, jadi dosen ya seneng ya karena setiap semester kita ketemu dengan mahasiswa yang fresh, yang baru begitu ya. Ya lucu-lucu ya pasti ada ya di kelas lucu-lucu, ketawa-ketawa ya ada ya. Sebab kita kan dosen zaman now ya, bukan dosen zaman old yang strict dan seterusnya. Lalu kisah-kisah ya ada lah, alumni bercerita kepada saya mereka bisa kerja di mana ya, lalu mereka bersyukur, berterima kasih untuk ilmu yang telah diberikan. Rasanya
kita juga mendengar itu kita begitu senang ya. Dan kita tuh sebenarnya jadi dosen tuh paling senang itu ketika pas mereka mau lulus lalu Mhm. mereka wisuda ya. Lalu mereka pakai toga gitu ya. Ketika kita melihat mereka pakai toga tuh rasanya ada sesuatu yang nggak bisa dibayar pakai duit gitu. Walaupun kita dosen ini jujur ya, kita mau jujur nih teman-teman ya. Guru dan dosen di Indonesia tuh ya kesejahteraannya ya begitulah ya gitu ya. Tapi ketika kita melihat mahasiswa kita lulus pakai toga gitu, aduh ada sesuatu sukacita yang nggak bisa dibayar pakai duit gitu. Apalagi mendengar mereka kelak bahwa mereka berhasil dan mereka berterima kasih kepada kita untuk setiap hal yang mereka dapat dari kita selama kuliah. Waduh, kita rasanya senang sekali, terhibur sekali gitu ya. Gitu. Sedih terharu ya Kak kalau melihat mereka udah wow ternyata yang kita ajarin nih dari awal sampai dia bisa jadi kayak gini gitu. Nah selain menjadi pendeta dan dosen, Mhm, ini ada lagi nih Kak menjadi iya, consultant dan training ACC dan pajak. accounting dan Oh pajak, iya iya, accounting dan pajak. iya. Boleh dijelasin itu pekerjaannya itu ngapain sih Kak? Gini, kalau dosen itu biasa memang temannya konsultan ya, maksudnya gini, karena memang, kita harus menghadapi realita Mhm. kehidupan ya. Realita kehidupan itu memang sulit. Jadi kalau kita sebagai dosen hanya mengandalkan hidup sebagai dosen begitu ya, gaji dari kampus saja rasanya nggak cukup sih zaman now berat ya gitu ya. Gitu. Jadi biasa sampingannya memang konsultan. Nah, jadi memang saya juga sebagai konsultan untuk accounting dan pajak di beberapa tempat ya. Sebetulnya saya juga ada mengambil gelar profesi lain, saya nggak cantumkan di CV ya. Saya juga masih ada misalnya saya pernah mengambil sertifikasi financial planner, saya pernah mengambil sertifikasi konsultan pajak yang dari Kemenq, ujian sertifikasi Mhm. konsultan pajak saya juga ngambil, saya udah sampai C ya. Lalu saya juga mengambil sertifikasi manajemen accountant gitu ya, itu saya masih ada. Jadi ya itu semua saling menyambung jadi satu gitu. Nah, jadi saya mengusahakan sebagai konsultan dan trainer tuh maksudnya gini, saya mendidik, staf-staf yang ada di klien ya, yang ada di tempat yang saya kunjungi itu, bagaimana mereka bisa independen dan mandiri. Memang mereka boleh bertanya kepada saya apa saja, tapi saya didik mereka. Kamu saya didik semaksimal mungkin, saya wariskan ilmu saya semua. Setiap kali ada yang baru saya juga beri. Sehingga someday kalau misalkan company itu mau running tanpa saya juga nggak apa-apa, welcome. Dan saya tidak pernah merahasiakan atau apa-apa, enggak. Semua selalu saya beri gitu. Jadi konsultan dan trainer itu maksudnya itu. Jadi biar biar Mmm. mereka jangan tergantung kepada saya gitu. If someday mereka mau jalan sendiri boleh. Tapi kalau masih mau saya bimbing juga boleh, terserah. Kita kasih mereka option. Berarti Ya. nggak jauh-jauh dari mengajar juga ya Kak? Iya, tidak jauh-jauh dari itu. Berarti memang jiwanya jiwa mengajar gitu? Iya, kan mama saya kan memang guru juga sebetulnya. Oh, oke. Nah, Iya, kalau di accounting dan pajak kan kita berhubungan dengan uang ya Kak, kita uang. berhubungan dengan uang, kita berhubungan Betul, dengan menghitung dan betul, segala macam. Nah, betul. tantangannya pasti beda dong Kak, sama ketika Kakak menjadi pendeta dan Kakak menjadi dosen itu kan tantangannya pasti sangat berbeda sekali. Nah, boleh dijelasin nggak sih Kak, apa sih tantangan yang Kakak alami pas menjadi trainer accounting sama pajak? Tantangannya adalah kita harus bisa menyingkapkan laporan yang ada itu semaksimal Mhm. mungkin. Nah, tentu ini membutuhkan ketelitian, membutuhkan kerapian, membutuhkan ketekunan. Nah, bagaimana kita bisa mendidik orang-orang yang berada di perusahaan itu supaya mereka punya ketekunan, punya kerapian, ketelitian. Nah, itu challenge buat saya sebetulnya, begitu kan. Dan ketika mereka sudah mendapatkan itu, ya perusahaan akan bisa running well, Mmm. ya akan bisa running well dan dari situ sebetulnya dari buku yang ada, perusahaan bisa mengevaluasi jalannya perusahaan seperti apa. Apakah perusahaan sudah berada dalam track record yang benar atau perusahaan belum berada dalam track record yang benar. Nah, kalau belum bagaimana memperbaikinya? Perbaikan itu kan di laporan perbaikan harus dilihat dari dalam tanda kutip isi perut company. Isi perut company itu ada di mana? Ada di laporan keuangan company. Wow, terus di balik tantangan atau di balik, ya di balik tantangan tuh kan pasti akan ada sesuatu yang menyenangkan. Mhm. Nah, selama menjadi trainer accounting dan pajak nih, apa hal yang menyenangkan yang Kakak dapat gitu? Yang menyenangkan adalah saya berinteraksi dengan banyak orang, Mhm. ya.
Jadi mulai dari level staff, level manager, level owner gitu ya. Saya berinteraksi dengan banyak mereka. Jadi kembang-kembangnya banyak gitu ya, kembang-kembangnya banyak. Dan selama interaksi itu ternyata juga bukan hanya cerita soal teks gitu ya, tapi juga seringkali ada cerita yang, atau bukan hanya cerita soal accounting, tapi ada cerita-cerita yang lain gitu ya. Kalau boleh jujur ya sebetulnya banyak direktur tuh lonely at the top ya. Dan mereka bisa cerita sama siapa, kan mereka kurang punya teman. Ya katakanlah kalau saya dipercaya dan seterusnya ya mereka cerita sama saya gitu ya. Sebagai konsultan mereka bisa cerita juga. Jadi ceritanya itu bukan hanya cerita ketika kita ketemu mereka ya. Bukan hanya cerita tentang accounting dan teks, tapi juga mereka ada bercerita tentang banyak hal yang mereka mau share dengan kita. Dan kita bisa dapat pelajaran-pelajaran yang bagus, case-case yang bagus juga. Berarti nggak cuma dapat klien tapi dapat temen juga nih ya Kak? Iya, dapat teman ya. Itulah enaknya jadi konsultan dan trainer. Nah, untuk menjadi konsultan dan konsultan accounting dan pajak ini apakah untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan ini pekerjaan ini tuh masih worth it gak sih Kak untuk dipelajarin, untuk ditekunin? Begini, kita lihat dari data statistik aja ya. Sepengetahuan saya sampai hari ini yang punya izin terdaftar konsultan resmi di DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak, itu setahu saya kurang dari 10.000. Kita bicara konsultan yang resmi ya, konsultan yang resmi untuk teks. Jadi kalau dengan penduduk Indonesia 200 juta lebih, 270 juta lebih ya, dengan jumlah konsultan cuma 10.000, di bawah 10.000, jadi sebetulnya peluang ini masih lebar, masih luas ya. Jadi area ini masih area yang boleh untuk dimasuki gitu. Jadi ini salah satu peluang buat adik-adik kelas ataupun siapapun yang masih sekolah untuk bisa belajar dan masuk gitu ya. Tapi harus belajar yang bener dulu. Harus tekun, harus tekun. Nah, kita sudah selesai membahas tentang pekerjaan Kakak sekarang. Nah, boleh gak sih Kak berikan kita nih anak-anak muda zaman sekarang, khususnya untuk adik-adik yang masih sekolah di YBHK ini, pesan untuk generasi muda? Gini, masalahnya adalah apa yang kita tabur akan kita tuai, itu kita perlu mengerti ya. Nah, kita harus menabur hal-hal yang baik mulai dari sekarang ini, dari sejak adik-adik sekolah begitu ya. Saya ingat Kak Deta, dulu saya ulangan PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Waktu itu gurunya Pak Lingga ya. Karena waktu itu saya iseng-iseng mau coba nyontek gitu ya. Dengan mencontek saya dapat nilai 6. Tapi kalau nggak nyontek saya harusnya dapat nilai 7. Nyontek dalam artian tanya teman. Karena waktu itu soalnya kalau nggak salah 10. Saya tanya teman 1, ternyata jawaban salah. Harusnya jawabannya benar. Jawaban saya sendiri malah benar. Nah dari situ saya belajar bahwa saya tidak mau mencontek lagi. Jadi saya berusaha sejak SMP itu, sejak satu kejadian itu saya tidak mau nyontek lagi. Dan itu bawa terus sampai saya SMA, sampai saya kuliah. Ya. Jadi kejujuran adalah hal yang penting. Kalau kita tidak bisa jujur dalam hal-hal kecil, kita tidak bisa jujur dalam hal-hal besar. Ya. Kalau kita misalnya ulangan saja nyontek gitu ya, nanti udah gede ya pasti akan timbul nyontek-nyontek dalam bentuk yang lain. Ya, itu kejujuran hal kecil akan membawa kepada hal yang besar. Lalu orang jujur itu kalau kita berusaha hidup jujur, hidup berkenan ya, nanti Tuhan akan kasih kita seperti hikmat gitu Kak ya. Bagaimana kita harus menempuh kehidupan ini, bagaimana kita harus punya inovasi. Banyak orang yang tidak bisa lulus S2, S3 kenapa? Tidak punya inovasi. Kan S2 dituntut membuat suatu karya tulis yang berbeda dengan S1 ya. Apalagi S3 gitu ya, karya tulis yang keilmiahannya derajatnya tentu beda dengan S2. Itu kan membutuhkan suatu inovasi. Nah inovasi itu hanya bisa timbul ketika kita berusaha dengan jujur, dengan tekun, dengan tulus ya. Nah nanti ketika dalam ketekunan, dalam kejujuran, dalam ketulusan, dalam kerajinan itu ya kan, kita bisa mencari point of view yang lain. Sehingga inovasi itu kita bisa muncul. Jadi pesan saya untuk adik-adik kelas yang masih sekolah ya, keep fighting ya. Tidak ada cara cepat, cara instan untuk jadi pintar tuh nggak ada ya. Gitu. Semua butuh proses, butuh waktu. Hari ini mungkin kamu bodoh, disebut orang bodoh. Hari ini kamu belum tahu. Satu titik kamu akan tahu dan kamu akan bisa ketika kamu belajar step by step, sabar dan
tekun. Wow, keren. Wow, podcast kali ini tuh banyak banget insight yang didapat, banyak banget Puji hal-hal Tuhan. baru yang aku sendiri sebagai host nih, oh ternyata baru tahu ya gini gitu. Wow, sangat keren sekali. Nah, untuk adik-adik yang masih di IBHK, jangan lupa untuk selalu belajar, untuk selalu jujur dalam menghadapi apapun. Karena kalau kita udah mulai jujur dari awal, nanti sampai akhirnya atau sampai besar kita juga akan terlatih untuk jujur ya Kak. Betul. Dan jangan bosen untuk sekolah. Ya. Kak Indra aja 15 tahun kuliah gitu kan. Ini kuliah loh ya 15 tahun, Betul. bukan dari TK sampai kuliah gitu. Jadi karena kita gak pernah tahu nih hidup itu akan di bawah atau di atas. Tapi kalau misal kita punya pendidikan yang bagus, kita punya effort untuk belajar dengan baik, itu pasti akan dibantu untuk mendapatkan sesuatu yang baik juga ya Kak. Pendidikan adalah basic ya. Orang akan berhasil, orang punya chance untuk lebih besar ke tingkat keberhasilannya dengan pendidikan yang baik. Betul, Gitu. jadi jangan malas untuk belajar. Yes. Nah, thank you so much Kak Iya, Indra Kak sudah Deta, ada di podcast sama-sama. ini. Thank Dan you. untuk sobat-sobat IBHK, terima kasih ya sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Bernadetta Dewanti Wahyuning Tias dan Indra Wijaya. pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye!